Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno. Beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Zaman Soekarno itu Pancasila rasa komunis. Dan jangan lupa ketika zaman Soekarno, jangan lupa mereka membubarkan Masumi, mereka melindungi komunis, dan itu zaman hari ini terjadi. Ini sejarah berulang, seperti sejarah akan berulang. Bung Karno sangat mencintai Nahdlatul Ulama, bahwa ternyata beliau bahkan siap merayap sekalipun untuk mendatangi muktamar Nahdlatul Ulama. Bahwa Bung Karno tidak hanya mencintai NU, tapi amalia Bung Karno ternyata sangat-sangat NU. Sejarah juga mengingat bagaimana kedekatan Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahab, serta juga banyak dengan para kiai, pendiri, serta penggerak Nahdlatul Ulama lainnya. Karena komunis di zaman Soekarno juga berkedok Pancasila, mengganti Pancasila dengan Trisila juga Ekasila, dan menghapus daripada MPRS nomor 65. Dan kita minta untuk dibubarkan juga PDIP. Ini sangat berbahaya. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah DPP PDIP datang dengan membawa cinta. Dekatan kaum nasionalis dan kaum religius hingga kini masih terus berjalan dengan erat. Begitupun hubungan PDI Perjuangan dan Nahdlatul Ulama sangat dekat dan selalu beriringan. Terbukti sampai saat ini mereka adalah pengkhianat Pancasila. Mereka berkedok dengan Pancasila justru ingin menghancurkan Pancasila. Karena memang inisiasi RUHP dari PDIP. Bukan tidak mungkin nanti Megawati juga kita lapor. Melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Bu Mega mana bisa? Karena saya sangat yakin jika PDI Perjuangan dapat terus berjalan beriringan dengan Nahdlatul Ulama, maka segala ancaman kebangsaan kita pasti bisa diatasi. Dengan PDIP, waduh luar biasa. Mereka melakukan tindakan-tindakan radikal, sementara HTI sampai saat ini tindak radikal pun sedikit pun kagak ada. Dari PDIP hari ini telah berbuat makar. Sebenarnya begitu melekat kedekatan antara PDIP dengan Nahdlatul Ulama. Keseraian PDI Perjuangan dengan Nahdlatul Ulama dari dulu sampai hari ini. Inilah yang kemudian saya sukai dari PDIP. Kenapa dibubarkan? Karena sudah PDIP ini sudah berbuat makar. Karena sudah berbuat makar, maka organisasi apapun, partai apapun wajib dibubarkan. Karena makarnya ini berkenaan dengan ideologi. Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni PA 212, Novel Bamukmin, menggoreng pengajian Kiai Haji Ahmad Bahauddin atau Gus Baha. Novel yang mengaku siap nyapres itu minta PDIP dibubarkan. Muasalnya adalah penggalan video pengajian Gus Baha. Dalam video itu, Gus Baha mengatakan Indonesia semata-mata bukan milik PDIP atau Soekarnoisme saja, tetapi untuk semuanya, karena ulama Islam juga terlibat dalam kemerdekaan Indonesia. Dalam video yang viral di media sosial itu, Gus Baha menyampaikan penjelasan tentang orang-orang yang pro terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pengajian Gus Baha inilah yang kemudian digoreng oleh Novel Bamukmin. Benar sekali apa yang diucapkan Gus Baha, justru karena itu PDIP harus dibubarkan. Karena sudah sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa serta mengancam ideologis bangsa. Katanya Minggu 22 Agustus 2021. Hal lain yang menjadi perhatian Novel yakni peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Seharusnya tidak menjadi peringatan nasional karena ada keinginan menjadikan sebagai Soekarnoisme. Dalam tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila, sebagai pembodohan dan pendangkalan akidah serta mengarah kepada nasakom. Karena sejatinya Pancasila adalah rumusan ulama dan warisan ulama. Dan Pancasila 18 Agustus 1945 lah yang sah dengan dijiwai Pancasila 22 Juni 1945, jelas Novel. Novel pun memberikan alasan PDIP harus dibubarkan, yaitu karena PDIP dianggap sebagai inisiator rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau HI.
yang ingin mengganti Pancasila dengan Ekasila, dan juga dianggap ingin menghapus TAP MPRS 25/1966 tentang larangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Usut punya usut, Novel Bamukmin sengaja menggoreng ceramah Gus Baha demi meluluskan jalan dirinya yang mau jadi cawapres tahun 2024 mendatang. Menanggapi ocehan Novel Bamukmin, Baitul Muslimin Indonesia atau BAMUSI, organisasi sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, menilai ada pihak yang sengaja menggoreng atau memelintir ceramah Kiai Haji Bahaudin Nur Salim untuk politik adu domba dan membenturkan kelompok politik yang sama-sama menjadi pilar utama NKRI, yakni kaum nasionalis dan kaum santri. Sekretaris Umum PP BAMUSI, Kiai Haji Hasirul Falah Amru atau yang akrab disapa Gus Falah, mengungkapkan ceramah Gus Baha secara komprehensif mengulas sejarah perjuangan mulai sejak 1908, kemudian Hos Cokro Aminoto hingga Bung Karno dan para kiai kala itu. Ceramah Gus Baha secara terang benderang mengungkap proses perjuangan mulai dari Budi Utomo, embrio dari bangsa Indonesia, yang kemudian kemerdekaannya diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945, merupakan kristalisasi dari perjuangan yang berkesinambungan, kata Gus Falah, Senin 23 Agustus 2021. Menurut Gus Falah, apa yang disampaikan oleh Gus Baha seolah peran perjuangan para kiai dan tokoh Islam juga selalu digelorakan oleh Ketua Umum PDIP Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, serta tokoh PDI Perjuangan lainnya. Bahkan BAMUSI PDI Perjuangan mendapatkan penugasan khusus untuk menyampaikan sejarah dalam berbagai sosialisasi dan pendidikan politik mengenai perjuangan para kiai bersama Bung Karno dan pejuang lainnya. Maka atas jasa dan peran para kiai, PDIP Perjuangan berada di garda terdepan dalam usulan dan memperjuangkan ditetapkannya Hari Santri Nasional, yang itu tak lepas dari resolusi jihad hasil istiharoh para kiai kala itu dalam rangka perjuangan melawan penjajahan, ungkap anggota Komisi 7 DPR dari fraksi PDI Perjuangan ini. Lebih lanjut, Gus Falah menjelaskan sejarah Bung Karno yang merupakan santri dari Hos Cokro Aminoto dan juga kebiasaan Bung Karno berkonsultasi kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari perlu dijadikan teladan bagi generasi saat ini untuk membangun kesadaran bahwa bangsa ini berdiri dan dibangun dari kebersamaan. Hal lain yang perlu diketahui publik sebagai sejarah adalah bagaimana komitmen perjuangan Bung Karno pada dunia Islam, seperti perannya dalam menemukan makam perawi hadis Imam Bukhari, difungsikannya kembali Masjid Biru di Rusia, mencegah penutupan kampus Al-Azhar Kairo, serta mengirimkan pohon mindi untuk ditanam di Padang Arafah yang kini dikenal dengan sebutan pohon Soekarno. Bung Karno juga menunjukkan konsistensinya dalam mendukung kemerdekaan Palestina serta membantu perjuangan kemerdekaan Aljazair. Karena itu, Gus Falah mengajak publik untuk tidak mudah disulut dan terprovokasi politik adu domba dengan menggoreng ceramah Gus Baha yang dikutip secara tidak lengkap dengan kepentingan untuk mendistorsi sejarah. Gus Baha adalah ulama yang ceramahnya sangat teduh, seperti juga guru beliau, almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Ceramahnya selalu dibanggakan oleh Ibu Megawati dan PDI Perjuangan karena merupakan ulama pemersatu umat, terang Gus Falah. Hubungan dan kebersamaan kaum nasionalis dan santri itulah, lanjut Gus Falah, yang sekarang secara konsisten dilanjutkan oleh PDI Perjuangan. Seperti kala Pilkada Jawa Tengah 2018 lalu, Megawati secara khusus berkonsultasi dengan Mbah Mun untuk berkenan merestui putranya, Kiai Haji Taji Yasin Maimun, dicalonkan bersama Ganjar Pranowo. Bahkan seperti sudah kita ketahui bersama, Mbah Mun dan Ibu Hajah Megawati juga ada pertemuan khusus beberapa hari sebelum Mbah Mun berangkat haji ke Tanah Suci tahun 2019 lalu, beber Gus Falah. Dengan begitu lekatnya hubungan PDI Perjuangan serta Ibu Megawati bersama para kiai dan kaum santri,
Gus Fala berharap publik bisa jernih dalam menyikapi adanya upaya politik adu domba dan provokasi yang memanfaatkan penggalan atau potongan ceramah Gus Baha.